teman-teman, selamat datang di Catatan Hasna. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai fungsi dan pemodelannya. Yuk langsung saja masuk ke pembahasannya. Fungsi adalah hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Setiap nilai pada variabel bebas biasanya dilambangkan dengan X, serta memiliki tepat satu nilai pada variabel terikat, yaitu Y. Artinya, satu input hanya boleh memiliki satu output. Pemodelan fungsi adalah proses mengubah suatu masalah dalam kehidupan nyata menjadi bentuk matematika menggunakan fungsi. Dengan pemodelan ini, kita bisa menggambarkan hubungan jarak dan waktu, pertumbuhan populasi, tinggi gelombang, keuntungan usaha, dan berbagai fenomena lainnya dalam bentuk persamaan matematika. Secara umum, fungsi dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu fungsi non-aljabar yang meliputi fungsi trigonometri, fungsi eksponen, fungsi logaritma, fungsi piecewise, fungsi nilai mutlak dan fungsi tangga, serta fungsi aljabar yang meliputi fungsi akar dan fungsi rasional. Yang pertama akan kita bahas adalah jenis-jenis fungsi yang termasuk ke dalam non-aljabar. Pertama, di sini kita mempunyai fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri adalah fungsi yang menghubungkan besar sudut dengan perbandingan sisi-sisi dalam segitiga siku-siku atau dengan koordinat pada lingkaran satuan. Ada 6 fungsi dasar trigonometri, yaitu sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Di dalam segitiga siku-siku, sinus adalah perbandingan sisi depan terhadap sisi miring, kosinus adalah perbandingan sisi samping terhadap sisi miring, dan tangen adalah perbandingan sisi depan terhadap sisi samping. Sedangkan kosekan, sekan, dan kotangen adalah kebalikan dari sinus, kosinus, dan tangen. Di dalam trigonometri terdapat beberapa identitas penting. Yang pertama adalah identitas kebalikan atau resiprokal, yang menyatakan hubungan antara fungsi dasar dan kebalikannya. Yang kedua adalah identitas Pythagoras, seperti sin kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan 1. Dan yang ketiga adalah identitas sudut ganda, seperti sin 2 theta sama dengan 2 sin theta cos theta. Serta yang terakhir adalah identitas penjumlahan sudut yang menjelaskan bagaimana menghitung sin, cos, dan tan dari jumlah dua sudut. Bentuk umum fungsi trigonometri adalah Y sama dengan A sinus atau kosinus atau tangen dari BX dikurangi C kemudian ditambah D, di mana A mengatur amplitudo atau tinggi gelombang untuk sinus dan kosinus serta peregangan untuk tangen. B mengatur periode atau panjang satu gelombang. C mengatur pergeseran fase, yaitu geser ke kanan atau ke kiri, serta D mengatur pergeseran vertikal, yaitu naik atau turun. Untuk grafik dasar sinus dan kosinus, nilai maksimum adalah 1 dan minimum negatif 1, dengan amplitudo 1 dan periode 360 derajat. Selanjutnya adalah fungsi eksponen. Fungsi eksponen adalah fungsi yang variabelnya berada pada pangkat. Bentuk umumnya adalah A pangkat X dengan syarat A lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1. Grafik fungsi eksponen selalu bernilai positif. Grafiknya memotong sumbu Y di titik 0,1 dan tidak pernah menyentuh sumbu X karena memiliki asimtot horizontal di Y sama dengan 0. Jika nilai A lebih besar dari 1, grafiknya naik dengan cepat. Jika nilai A di antara 0 dan 1, grafiknya akan menurun. Berikutnya adalah fungsi logaritma. Logaritma adalah kebalikan dari fungsi eksponen. Jika A pangkat X sama dengan B, maka logaritma basis A dari B sama dengan X. Logaritma hanya terdefinisi untuk bilangan positif. Grafiknya memotong sumbu X di titik 1,0 dan memiliki asimtot vertikal di X sama dengan 0. Jika basis lebih besar dari 1, grafiknya naik perlahan, dan jika basis di antara 0 dan 1, grafiknya akan turun. Selanjutnya adalah fungsi piecewise. Fungsi piecewise adalah fungsi yang memiliki lebih dari satu rumus, dan setiap rumus berlaku pada interval tertentu. Artinya, bentuk fungsi bisa berbeda tergantung nilai X. Grafik piecewise tersusun dari beberapa bagian, bisa tersambung atau terputus, dan sering memiliki titik terbuka atau tertutup pada batas interval.
Kemudian ada fungsi nilai mutlak. Fungsi nilai mutlak adalah fungsi yang selalu menghasilkan nilai positif atau nol, karena menyatakan jarak suatu bilangan dari nol. Bentuk dasarnya adalah f(x) sama dengan nilai mutlak x. Grafiknya berbentuk huruf V, memiliki titik puncak di 0,0, simetris terhadap sumbu y, dengan domain semua bilangan real dan rank lebih besar atau sama dengan 0. Dalam bentuk transformasi, f(x) sama dengan a, nilai mutlak x dikurangi h ditambah k. A mengatur lebar dan arah buka, H menggeser ke kiri atau ke kanan, dan K menggeser ke atas atau ke bawah. Selanjutnya, fungsi terakhir dari jenis non-aljabar adalah fungsi tangga. Fungsi tangga adalah fungsi yang nilainya tetap dalam satu interval, lalu meloncat ke nilai lain saat berpindah interval. Grafiknya terbentuk seperti tangga, terdiri dari garis-garis horizontal, memiliki titik terbuka dan tertutup, serta tidak kontinu karena terjadi loncatan. Biasanya, fungsi ini menghasilkan bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan x. Selanjutnya, kita masuk ke dalam jenis fungsi yang termasuk ke dalam aljabar. Yang pertama adalah fungsi rasional. Fungsi rasional adalah fungsi yang berbentuk perbandingan dua polinom. Domain fungsi rasional adalah semua nilai x yang tidak membuat penyebut sama dengan 0. Grafiknya bisa memiliki asimtot tegak, yaitu garis vertikal saat penyebut 0, serta bisa memiliki asimtot datar atau miring. Grafik biasanya terputus pada titik tertentu dan tidak pernah memotong asimtot tegak. Dan yang terakhir adalah fungsi akar. Fungsi akar adalah fungsi yang memuat variabel di dalam tanda akar. Bentuk umumnya adalah f(x) sama dengan a akar dari x dikurangi b ditambah c. Nilai a mengatur tinggi grafik serta pencerminan. B menggeser grafik ke kanan atau ke kiri. C menggeser grafik ke atas atau ke bawah. Dan domain fungsi akar adalah nilai yang membuat isi akar tidak negatif, karena dalam bilangan real, kita tidak bisa mengakarkan bilangan negatif. Grafik fungsi akar biasanya dimulai dari titik tertentu, meningkat perlahan dan domainnya terbatas. Jadi itu tadi teman-teman garis besar dari materi fungsi dan pemodelannya. Semoga materi yang disampaikan dalam video ini dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya.